Aku masa bodoh ya masa bodoh. Aku mah sebenarnya masa bodoh, terserah umat Islam ya. Begini, yang dimaksud Imam Mahdi pertama, akulah yang dimaksud Imam Mahdi pertama. Aku sedang berkiprah di kenabian Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kali ini pembahasannya masih berkaitan dengan Joko Kendil. Kalian masih ingat kan viralnya Joko Kendil? Berawal dari channel YouTube Sinau Urip, di mana kreator di dalam video tersebut yaitu Pak Adi mewawancarai Joko Kendil. Hal yang membuat Joko Kendil ini viral karena ucapan-ucapannya yang kontroversi atau bisa dikatakan ngelantur. Dia ngaku punya macan putih ya, kodam gitu ya. Terus ngaku ingin mengambil tongkat sakti di sebuah gunung. Mengaku juga menjadi musafir selama puluhan tahun dan tidak pernah tidur, jalan terus. Perkataan-perkataan tersebut ditafsirkan sebagian besar orang-orang awam bahwasanya Joko Kendil ini adalah orang sakti, bahwasanya Joko Kendil ini adalah waliullah. Sehingga banyak sekali orang yang meminta air keberkahan kepada Joko Kendil, air kesembuhan kepada Joko Kendil, dan belakangan ini terungkap ternyata Joko Kendil mengidap yang namanya ODGJ atau mengidap gangguan jiwa. Tentu ini bukan kesalahan Pak Adi selaku pemilik channel Sinau Urip tempat Joko Kendil viral, karena Pak Adi ini sebenarnya tujuannya baik. Di konten-kontennya Pak Adi ini banyak membantu ODGJ, dan ini juga bukan kesalahan Joko Kendil selaku ODGJ. Yang namanya ODGJ ngomong ngelantur itu udah biasa. Namun kembali lagi kepada diri kita sebagai orang waras, ketika melihat seseorang yang mengidap ODGJ lalu bicara ngelantur, ya kita akan lihat apakah itu bisa diambil sebagai sebuah kebenaran atau tidak ya. Jangan tiba-tiba langsung mewalikan seseorang. Dan kenyataannya Pak Adi di channel YouTube Sinau Urip bukan hanya pernah mewawancarai ODGJ Joko Kendil saja yang bicaranya ngelantur, melainkan ODGJ lainnya juga pernah diwawancarai dan biasa aja bicaranya ngelantur gitu layaknya ODGJ. Nah, di video ini ada seorang yang bernama Pak Hasan. Ini Pak Hasan, beliau ini mengidap gangguan jiwa, dan uniknya Bapak ini mengaku sebagai Imam Mahdi gitu ya. Coba kita simak dulu videonya. Begini aja, aku masa bodoh ya masa bodoh. Aku mah sebenarnya masa bodoh, terserah umat Islam ya. Begini, yang dimaksud Imam Mahdi pertama, akulah yang dimaksud Imam Mahdi pertama. Aku sedang berkiprah di kenabian Nabi Muhammad SAW. Susah sementara waktu di bumi sampai aku meninggalkan bumi, baru setelah itu balik lagi ke bumi, baru aku pakai kehebatan menguasai dunia sesuai aku penguasa dunia. Itu aturannya dari Allah. Berarti ini Imam Mahdi pertama. Adapun Imam Mahdi kedua adalah Arjun Sen, itu anak kandungku yang kedua. Itu Anak yang kandungmu. dimaksud Imam Mahdi kedua. Ini rahasia besar hidupmu, betul? Ya. Yang tadi susah disampaikan kemudian disampaikan. Saya sebenarnya sudah menyampaikan ke polisi sudah, ke tentara sudah, ke wartawan sudah, ke masjid sudah, tapi saya selalu diabaikan. Hanya karena saya ini susah berkiprahnya di bumi. Padahal Nabi Muhammad juga kan susah di bumi. Saya penerusnya, kan sama saja. Imam Mahdi menerus Rasulullah, tentu saja saya juga merasakan susah Nabi Muhammad di bumi. Waktu di bumi, ya kan? Kenapa umat Islam bingung? Saya akhirnya nggak sanggup lagi bicara di resmi Islam karena saya selalu diabaikan. Maka di sini saya ingin mengatakan saya Imam Mahdi pertama pun berat rasanya, tapi saya sudah katakan juga ya sekarang terserah Anda. Ya, dari cara bicara, mimik wajahnya, bahasa-bahasa yang digunakan, ini terlihat seperti meyakinkan ya bahwa Bapak ini beneran Imam Mahdi. Nah, ini bahayanya bagi orang awam, bisa saja menganggap bahwa Bapak ini adalah Imam Mahdi beneran. Maka dari itu saya reaction video ini untuk memberitahukan bahwa ODGJ itu ngomong ngelantur udah biasa. Jangan gampang mewalikan seseorang. Jangan gampang langsung percaya dengan ODGJ yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Nah, Bapak ODGJ ini bukan hanya mengaku sebagai Imam Mahdi loh, melainkan dia juga ngaku sebagai habaib, zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita simak nih ya videonya. Ilmu, aku ini termasuk habib ya. Aku pembuka ilmu Al-Quran Akademi. Asli omonganku tanpa belajar. Aku bisa tahu Ilmu laduni. Laduni, ya. Laduni. Ya, ada habib yang bisa atau guru yang bisa memberitahu tanpa dia belajar. Banyak, termasuk aku, ya aku bicara sesuai saja. Berarti panggilannya nih Habib Husain. Aku, ya bisa dikatakan aku Habib Husain. Habib Husain. Iya. Salaman dulu sama saya. Tuh, ini dengar. Habib Husain. Iya. Mau pulang kah? Tidak. Nah, tuh kan dia ngaku sebagai habaib.
bapak ini namanya Husein, lalu dia ngaku sebagai Habib Husein katanya. Video ini udah lama teman-teman ya, ini video 1 tahun yang lalu. Artinya video ini ya, videonya Bapak Husein ini lebih dulu ada di sosial media daripada videonya Joko Kendil. Hanya saja memang Joko Kendil ini lebih viral daripada Pak Husein itu tadi yang ODGJ juga. Kalau saja Pak Husein ini viral seperti Joko Kendil, mungkin akan banyak juga yang menganggap bahwa dirinya adalah wali. Karena kenyataannya memang sebagian besar masyarakat Indonesia itu mudah mengkeramatkan seseorang, mudah menganggap wali seseorang, dan hal ini bisa saja menjadi bahan olok-olokan bagi pembenci Islam dengan mengatakan, tuh lihat orang Islam ODGJ aja dijadiin guru. Mereka juga bisa aja mengatakan ini tanda bahwa Islam itu bukanlah agama yang benar, lihat gurunya aja ODGJ. Padahal sebenarnya Islam kan tidak seperti itu, dan ini juga bisa diambil kesempatan oleh orang-orang licik, berpakaian nyentrik dan pura-pura bertingkah seperti ODGJ lalu bicara agama, bicara ma'rifat agar dipandang sebagai wali. Ujung-ujungnya kalau sudah banyak pengikut, ya buat sekte sendiri, kepercayaan agama sendiri yang menyimpang dari agama Islam, buat padepokan, pengikutnya semakin banyak. Ya kurang lebih sama seperti Weldo inilah. Ya, perkenalkan saya yang Weldo. Kebetulan saya pengelola padepokan spiritual di Indonesia, tapi yang bertempat tinggal di Bali. Hanya saat ini ada di Surabaya. Makanya hal semacam ini penting sekali untuk diedukasikan ya, karena di Indonesia udah berapa banyak kasus penipuan, pencabulan, dan lain sebagainya itu pelakunya berkedok wali, dan hal ini selalu berhasil teman-teman. Kebanyakan yang berhasil ini. Kalau sudah banyak korbannya, udah banyak yang lapor, baru ketahuan dan baru ditindak oleh pihak kepolisian. Tapi memang ya teman-teman, terkhusus untuk persoalan mengaku sebagai Imam Mahdi di Indonesia ini banyak banget. Masih inget nggak kemarin beberapa hari yang lalu ada yang viral ya, ngaku-ngaku sebagai Ratu Adil, Ratu Sunda, dan Imam Mahdi. Kami selaku Ratu Adil, Imam Mahdi, Ratu Sunda. Saya mengetahui ke seluruh umum yang ada di Jawa Barat, khususnya Indonesia, umumnya dunia, bahwa yang bernama Ratu Adil, Imam Mahdi, Ratu Sunda udah ada di Jawa Barat, Kuta Tandingan. Nah, ketiga orang ini akhirnya meminta maaf ke publik karena telah mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, mengaku sebagai Ratu Adil, dan mengaku sebagai Ratu Sunda. Kerjasama antara pihak MUI dan kepolisian alhamdulillah membuat ketiga orang ini mau mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikannya itu adalah hal yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waktu video kemarin saya mengaku Ratu Adil, Imam Mahdi, Ratu Sunda. Sekarang saya enggak sekali-kali lagi ngelakuin yang itu. Mau minta maaf sebesar-besarnya ke semua yang ada di dunia ini. Sekarang saya yang bernama Ibu Warsa udah kembali ke ajaran Islam. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga dengan pembahasan video ini bisa menyadarkan banyak orang bahwa berhati-hatilah dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai wali, mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Kalau dia orang yang ODGJ, ya mungkin karena sakit jiwanya itu akhirnya dia ngomong ngelantur. Tapi bahayanya ketika orang yang waras lalu dia mengaku sebagai Imam Mahdi, mungkin ada niat buruk di balik pengakuannya tersebut. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.